Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 997. Saya ingin tahu peraturan apa yang ada di wilayah militer Anda. Kata Su Chen sambil berdiri dengan tangan di belakang tangan. Percuma saja berlidah cepat di sini, dan lebih percuma lagi menjadi cantik. Semuanya harus mengandalkan kekuatan dan tinju. Zhong Haiti melirik Su Chen dan berkata dengan nada netral. Jika Panglima tidak membawamu ke sini, orang-orang seperti Tuan Su tidak akan punya suara di wilayah militer kita. Jadi sebaiknya kamu mendengarkan nasihatku dan minggir dan menonton saja. Jangan membuat semua orang tidak senang, nanti kamu akan malu. Apa maksudmu, kamu masih ingin melawanku? Saya, Zhong Haiti, adalah orang yang bersuara lembut, jadi wajar saja saya tidak berani mengambil inisiatif untuk berkelahi dengan Tuan Su. Tetapi jika Tuan Su tidak percaya pada kejahatan dan mengambil inisiatif untuk mengajak saya berkelahi, maka saya, Zhong Haiti, tidak akan menolak. Semua orang mencibir dalam hati, Bos Zhong menjadi semakin cerdas, dan dia tahu cara memainkan permainan kata semacam ini. Ini jelas merupakan tantangan baginya, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi bahkan orang bodoh pun bisa mendengarnya. Sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Karena kekuatannya sendiri, dia pasti tidak berani melawan Bos Zhong, dan akan minggir dengan putus asa. Setelah sekian lama sombong, akhirnya saya harus minggir. Sangat menarik untuk memikirkan drama seperti itu. Kalau begitu, ayo kita lakukan dan biarkan aku melihat apakah kamu mampu melakukan pekerjaan sambilan untukku. Mendesis. 20 anggota tim menarik napas, apa yang sebenarnya dia bicarakan? Apakah Anda yakin tidak berbicara omong kosong karena Anda minum terlalu banyak? Dia sebenarnya ingin melawan Bos Zhong. Satu pukulan bisa merusaknya. Menghadapi ajakan Su Chen untuk bertarung, Zhong Haiti juga terkejut. Dia awalnya mengira Su Chen akan mundur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki keberanian. Tuan Su, Anda berinisiatif mengajak saya berkelahi. Jika Anda kalah dalam pertarungan atau saya menyakiti Anda tidak ingin mengadu kepada ketua. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi sepertimu, lakukan saja. Melihat ekspresi tenang Su Chen, semua orang yang hadir tidak mengerti mengapa dia ingin melawan Bos Zhong padahal itu jelas-jelas kalah. Bukankah ini menimbulkan masalah? Tangan dan kakinya tidak memiliki mata, bukankah dia takut dipukuli dan dirusak? Ayo, semuanya, tolong beri jalan. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Tuan Zhong telah mempelajari serangkaian teknik tinju yang luar biasa kuatnya. Tolong jangan sakiti kami. Seseorang tertawa dan mengatakannya, tapi itu jelas ditujukan untuk Su Chen, seolah-olah dia menertawakan penilaiannya yang berlebihan. Kalian jelas ingin mencuri tuanku, tapi jika kalian memiliki kesempatan seperti itu hari ini, dengan enggan aku akan menunjukkannya kepadamu. Tapi dari apa yang kulihat, diperkirakan Tuan Su akan dikalahkan setelah satu gerakan. Titik. Kamu tidak dapat mempelajari apapun, kata Zhong Haitian dengan nada menghina. Tidak masalah, selama kita mempelajari suatu trik. Baiklah, kalau begitu buka saja matamu dan perhatikan baik-baik. Begitu kamu melewati desa ini, tidak akan ada toko ini. Setelah mengatakan itu, Zhong Haiti menggerakkan pergelangan tangannya dan menatap Su Chen. Tuan Su, mereka ingin melihat saya menampilkan Baguaz Hang, jadi mereka harus merepotkan Anda hari ini dan menjadi sasaran mereka. Tidak masalah, gunakan saja semua gerakan yang kamu tahu dan aku akan menjagamu. Kata Su Chen. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Dalam sekejap, momentum Zhong Haiti tiba-tiba menjadi ganas, seperti seekor harimau yang turun dari gunung, bergegas menuju Su Chen. Berdebar. Su Chen mengusir Zhong Haiti dengan pernyataan yang meremehkan. Yang terakhir memuntahkan darah, menjerit, dan jatuh ke tanah sambil memegangi perut bagian bawah. Diam. Kesunyian. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang hadir tercengang dan bahkan bisa memasukkan apel ke dalam mulutnya. Runtuhnya Zhong Haiti menyegarkan pandangan mereka. Dia bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Su Chen dan dipukuli sampai dia muntah darah. Apakah Anda yakin ini bukan kucing buta yang bertemu dengan tikus mati? Melihat Zhong Haiti dengan merendahkan, Su Chen mengangkat jarinya. Apakah kamu tidak akan menggunakan aku sebagai target? Bangun dan lanjutkan. Sial, lawan saja. Kalau aku takut padamu, itu cucuku. Zhong Haitian berdiri dengan terhuyung-huyung dan bergegas lagi. Su Chen menggerakkan pergelangan kakinya dan menendangnya dengan ringan. Ah! Jeritan yang sama, postur yang sama, Zhong Haitian jatuh ke tempat yang sama lagi. Bagaimana pertarungan ini? Dia sepenuhnya memperlakukan Bos Zhong sebagai karung tinju manusia. Setelah 2 tendangan berturut-turut, Zhong Haitian jatuh ke tanah. Bahkan jika dia masih ingin bertarung dengan Su Chen, dia tidak lagi memiliki kemampuan. Apakah kamu yakin? Jika tidak, kita bisa melanjutkan. Saya tidak berani berkata apa-apa lagi. Jika saya ingin meyakinkan Anda, saya cukup percaya diri. Jangan berhenti berkelahi. Zhong Haitian melambaikan tangannya dengan cepat. Saat mereka bertarung barusan, dia jelas merasakan bahwa kekuatan Su Chen benar-benar melebihi miliknya. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk membimbingmu? Ya, sekarang Anda adalah kepala instruktur kami, dan saya akan membantu Anda, kata Zhong Haiti sambil tersenyum. Dia ingin hidup 2 tahun lagi dan tidak lagi berani bersaing dengan Su Chen. Jika kamu tidak puas, kamu bisa berdiri dan aku bisa mengalahkan kalian semua.
Orang-orang dari tim pelatihan khusus buru-buru melambaikan tangan mereka dan melangkah mundur. Tidak, 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 Instruktur Su, kami yakin dan kami tidak berani lagi. Sekarang setelah kamu menerimanya, segera pergi berlatih dan lari 50 putaran mengelilingi taman bermain. Berlari. Konten pelatihan seperti itu agak mengejutkan mereka. Menurut luas taman bermain, luas lingkarannya sekitar 400 meter. Sekalipun saya berlari 50 putaran, jaraknya hanya 20 km, yang tidak sesuai dengan volume latihan saya biasanya. Dan besok adalah hari bagi seluruh pasukan untuk berkompetisi. Bukankah rencana pelatihan seperti itu biasa saja? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Instruktur Su memintamu berlari beberapa putaran, jadi cepatlah. Zhong Haiti meraung. Ups, lebih dari 20 orang mulai berlarian di sekitar taman bermain, bahkan tidak membawa beban. Setelah menenangkan diri untuk waktu yang lama, Zhong Haitian berdiri dan tertatih-tatih menuju Su Chen. Instruktur Su, besok adalah hari seluruh pasukan berkompetisi. Mungkin agak sulit untuk mendapatkan tempat pertama hanya dengan latihan seperti ini. Kata-kata Zhong Haiti sangat relevan, dan dia tidak bermaksud meremehkannya sama sekali. Jika Anda hanya melakukan latihan biasa ini, mustahil mengalahkan Yun Tianming. Saya tahu ini. Saya hanya membiarkan mereka melakukan pemanasan. Setelah energi dan darah mereka diaktifkan, saya secara alami akan mengajari mereka cara mengalahkan Yun Tianming. Instruktur Su, apakah Anda benar-benar punya cara untuk mengalahkan cucu Yun Tianming? Zhong Haiti berkata dengan heran. Oke, kenapa aku berbohong padamu? Instruktur Su, Anda bisa memberi saya metodenya dulu, lalu saya akan mengajari mereka. Ini akan menyelamatkan Anda dari masalah. Su Chen mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya akan mengajari Anda metode mengatur nafas dan darah terlebih dahulu, dan kemudian Anda bisa mengajarkannya kepada mereka setelah mereka selesai berlari. Ini akan mencapai efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya. Bab 998. Bagus sekali, itulah yang aku impikan. Selama pertarungan tadi, Zhong Haitian telah menemukan bahwa aura Su Chen berbeda dari yang lain. Saat dia bertarung melawan Yun Tianming di area penjaga kuyu, inilah perasaan yang dia berikan padanya. Dengan kata lain, Instruktur Su di depan saya kemungkinan besar adalah seorang kultivator terkenal. Jika dia bisa memberikan dirinya metode untuk mengatur nafas dan darah, kemungkinan besar dia akan bisa bergabung dengan barisan kultivator dan menjadi master generasi ini. Sekitar 20 menit kemudian, Su Chen mengajari Zhong Haiti cara mengatur napas dan darahnya. Selebihnya, dia bisa menyerahkannya padanya. Tidak ada keraguan bahwa Su Chen sangat kuat. Tapi jelas tidak mungkin bagi orang-orang di depan mereka untuk meningkatkan diri ke level yang lebih tinggi dan mengalahkan tim yang dipimpin oleh Yun Tianming hanya dalam satu sore. Su Chen bukanlah dewa. Tidak mungkin meningkatkan efektivitas tempur mereka dengan selisih yang besar dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, wanita yang baik tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Meskipun Su Chen kuat, dia tidak maha kuasa. Namun jika cara konvensional tidak berhasil, Anda harus menggunakan beberapa cara yang tidak konvensional. Su Chen meminta mereka berlari di taman bermain hanya untuk melakukan pemanasan dan mengaktifkan darah mereka. Kemudian, mereka akan melatih teknik pengendalian napas mereka sendiri, sehingga tubuh mereka akan bersemangat untuk mencoba. Kemudian, setelah meminum ramuan yang mereka persiapkan dengan hati-hati, kekuatan mereka akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Tidak akan sulit untuk memenangkan kompetisi tentara besok. Menurut metode yang diajarkan oleh Su Chen, Zhong Haitian mengatur pernapasannya sendiri. Dia terkejut saat mengetahui bahwa rangkaian teknik pengaturan nafas ini memiliki efek yang ajaib, dan ki serta darah di tubuhnya tampak seperti terbakar. Bahkan jika Yun Tianming datang, dia yakin dia bisa melawannya dengan beberapa gerakan. Dalam kegembiraannya, Zhong Haitian berdiri dan berteriak kepada anggota tim yang sedang berlari, lari cepat, jangan menunggu terlalu lama, apakah kamu masih ingin mendapat tempat pertama? Memikirkan. Lari cepat jika kamu mau. Sekarang aku punya trik yang diajarkan oleh Instruktur Su. Jika kamu berlari terlalu lambat, aku tidak akan mengajarimu sebentar lagi. Sialan, bos, kamu bertindak terlalu jauh. Meskipun mereka mengumpat, anggota tim masih mempercepat langkah mereka. Mereka juga ingin tahu keterampilan unik apa yang diajarkan Su Chen kepada Zhong Haiti. Selama mereka bisa mengalahkan Yun Tianming, mereka bersedia mencoba metode apapun. Saat anggota tim berlarian meneriakkan slogan-slogan, sesosok tubuh cantik masuk dari luar. Ya Tuhan, kenapa bibi ini ada di sini? Zhong Haiti berteriak, menarik perhatian Su Chen. Melihat orang-orang datang, Su Chen tertawa. Sebenarnya wanita yang ditemuinya di pesawat, Xia Ying. Apakah dia dari daerah militer Nanyun? Su Chen bertanya dengan santai. Dia adalah putri Tuan Xia kami. Dia baru saja kembali dari Amerika. Sejauh yang saya tahu, sepertinya dia kembali untuk kencan buta. Su Chen tidak peduli apa yang dia lakukan, tetapi bertemu dengannya di sini membuat Su Chen sangat tidak nyaman. Bagaimana kalian berlatih? Xia Ying berkata sambil tersenyum setelah berjalan mendekat, seolah dia ada di sini untuk memeriksanya. Itu cukup bagus, kata Zhong Haitian sambil tersenyum main-main. Terlihat bahwa hubungannya dengan Xia Ying seharusnya baik. Kenapa kamu masih berlarian di sana? Tidak ada gunanya sama sekali, tapi kamu masih berani mengatakan kamu berlatih dengan baik. Nona, Anda tidak memahami ini. Instruktur Su memberi kami pelatihan rahasia. Tidak masalah mengalahkan Yun Tianming dan yang lainnya. Instruktur Su. Xia Ying tertegun sejenak, lalu dia melihat Su Chen duduk di tangga batu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu sebenarnya kamu. Apa?
Apakah kamu takut melihatku, atau kamu takut aku akan menceritakan skandalmu? Su Chen berkata dengan santai. Zhong Haiti menemukan bahwa hubungan keduanya tampak sangat halus. Tidak mengherankan, mereka pasti adalah kenalan. Tapi melihat sikap mereka, kenapa mereka terlihat seperti musuh? Ekspresi malu Xiaying hanya sekilas. Saat itu hanya kecelakaan. Kalaupun kamu memberitahuku, aku tidak peduli. Jangan mengira aku akan diperas olehmu. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, kata Su Chen dengan tenang, bahkan tanpa melihat ke arah Xiaying. Anda. Xiaying sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dadanya yang menjulang tinggi naik turun, jelas dia sangat marah. Zhong Haiti, apa yang terjadi? Di mana kamu menemukannya? Dia penipu. Jangan percaya kebohongannya. Zhong Haitian dengan cepat menjelaskan, Nona, Anda boleh makan sembarangan, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Jika Anda mengatakan itu, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah kepala suku? Paman Li membawanya. Xiaying memutar matanya, merasa sedikit luar biasa. Dia tidak menyangka Su Chen akan berhubungan dengan kepala wilayah militer. Dengan hubungan Li Xiaodong, Xiaying tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Zhong Haiti, menurutku kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Terlepas dari hal lain, hanya dengan melihat penampilannya, kamu dapat mengetahui bahwa kemampuannya terbatas. Tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, itu akan sia-sia. Tidak mungkin mengalahkan Yun Tianming. Saat berbicara, Xiaying memasang ekspresi arogan di wajahnya, seolah dia membenci Su Chen, dan semua yang dia lakukan sia-sia. Nona tertua saya, bagaimanapun juga, Anda juga berasal dari daerah militer Nanyun. Bagaimana Anda bisa memiliki ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri? Saya dulunya anggota daerah militer Nanyun, tapi sebentar lagi saya tidak lagi menjadi anggota. Apa maksudmu? Apakah Komandan Xia ditugaskan ke wilayah militer lain? Tidak, ayahku tidak akan pernah meninggalkan wilayah militer Nanyun seumur hidup ini. Jika dia ingin pergi, aku akan pergi. Apakah kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Saat aku kembali kali ini, bukankah karena ayahku mengatur kencan buta? Sekarang kencan buta itu berhasil, secara alami aku akan pergi setelah beberapa saat. Ya Tuhan, Nona, Anda benar-benar berhasil menikah. Siapa yang beruntung menikah dengan Anda? Kata Zhong Haiti sambil tersenyum. Tentu saja itu tahun lalu. Yun Tianming memukulmu sampai babak belur, dan aku tidak menyukai orang lain. Mendengar ini, wajah Zhong Haiti menjadi gelap. Ini jelas merupakan penyerahan diri kepada musuh. Jadi, sebaiknya kamu mendengarkan nasihatku dan jangan biarkan dia datang berlatih. Lagi pula dia tidak bisa mengalahkan Yun Tianming kita, jadi mengapa membuang-buang waktu di sini? Kata-kata Xiaying tidak ditujukan pada Zhong Haiti, tetapi terutama pada Su Chen. Saya sangat mempermalukan diri sendiri di pesawat, jadi saya harus mencari kesempatan untuk merasa bangga. Sekarang, peluang bagus telah tiba, dan kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Yun Tianming saja membuatmu berkembang seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Su Chen berkata dengan suara rendah. Bab 999. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan Yun Tianmingku? Aku hanya meremehkannya. Orang seperti dia tidak layak untuk kuperhatikan. Ekspresi Xiaying menjadi marah, dia ingin naik dan menendang Su Chen, hanya karena dia lebih tampan, dia hanya berbicara omong kosong. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Melihat seluruh provinsi Nanyun, siapa yang tidak tahu bahwa Yun Tianming adalah dewa perang yang terkenal, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Dia berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu, dia benar-benar mengira dia tampan karena ketampanannya. Saat ini, suara-suara datang dari jauh. Ying, aku sudah lama mencarimu, dan ternyata kamu ada di sini. Semua orang menoleh dan melihat lebih dari selusin orang masuk dari pintu masuk taman bermain. Yang lainnya baik-baik saja, mereka tampak biasa saja, tetapi orang yang memimpin lebih menonjol. Tinggi pria itu setidaknya lebih dari 1,9 meter, dan sosoknya sedang. Meskipun dia tidak tinggi di antara wilayah militer Nanyun, dia proporsional. Apalagi saat berjalan, dia penuh energi dan bertenaga. Dari sini saja, dia berbeda dari yang lain. Tianming, kamu di sini. Melihat pria itu mendekat, Xiaying segera berjalan ke arahnya dan memegang lengannya, yang sangat manis. Melihat orang itu mendekat, semua anggota Heijiao menghentikan apa yang mereka lakukan dan mendekati Su Chen. Zhong Haiti berbisik, Instruktur Su, orang yang memimpin adalah Yun Tianming dari area penjaga Yuku. Sudah bisa ditebak. Melihat Yun Tianming dan yang lainnya datang, semua anggota tim di pihak Heijiao berbagi kebencian yang sama. Merekalah yang mengalahkan mereka tahun lalu. Tahun ini, Instruktur Su ada di sini, dan mereka siap mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam tahun lalu. Hei, bukankah ini Instruktur Zhong? Besok adalah kompetisi antara seluruh pasukan. Kamu masih bekerja keras. Apakah kamu tidak takut melelahkan anggota timmu sendiri? Kata Yun Tianming dengan nada menghina dan tersenyum. Kami bisa melatihmu sesuka kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Apa yang kamu bicarakan? Yun Tianming berkata dengan ekspresi lucu, tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu akan menempati posisi kedua dalam kompetisi militer besok. Kamu sudah tahu hasilnya, jadi mengapa kamu begitu gigih? Siapa bilang sebaliknya? Meskipun kerja keras adalah hal yang baik, akan sia-sia jika kamu mengambil arah yang salah. Kalau itu aku pasti akan kembali tidur sekarang.
Lagi pula kita semua berada di posisi kedua, jadi di sana tidak perlu membuang waktu dan tenaga. Orang yang berbicara adalah Wakil Kapten Distrik Garnison Yuko, Meng Binyong. Meskipun dia hanya wakil kapten, ekspresinya bahkan lebih arogan daripada Yun Tianming. Yang cakap itu sok dan sombong, sedangkan yang tidak cakap itu sok dan pantas dipukul. Yun Tianming milik yang pertama, dan Meng Binyong ini milik yang terakhir. Saya akui bahwa saya bukan lawan Anda sebelumnya, tapi buka mata Anda dan perhatikan baik-baik. Instruktur baru kami, Su, jauh lebih kuat dari saya. Akan mudah untuk menghadapi Anda. Instruktur Su. Mengikuti pandangan Zhong Haiti, Yun Tianming melihat Su Chen. Faktanya, dia memperhatikan Su Chen begitu dia masuk. Tapi melihat kulitnya yang tipis dan dagingnya yang lembut, saya mengira dia adalah generasi kedua kaya yang datang untuk mengamati, jadi saya tidak menganggapnya serius. Tapi saya tidak menyangka kalau anak ini sebenarnya adalah instruktur baru mereka. Haha. Waktu berhenti sejenak, dan orang-orang di kawasan keamanan Yuko tertawa. Zhong Haiti, apakah kamu yakin tidak bercanda? Yun Tianming hampir tertawa terbahak-bahak. Besok akan ada kompetisi militer, bukan kontes kecantikan. Jika kami memiliki anak laki-laki berkulit tipis untuk melatihmu, apakah kamu tidak takut dilatih menjadi banci? Yun Tianming, berhentilah kentut di sana. Instruktur kami, Su, jauh lebih cakap daripada kamu. Jika kamu tidak ingin dipukuli, keluar dari sini dan jangan tunda latihan kami. Kilatan melintas di mata Yun Tianming, dan ekspresi wajahnya menjadi serius. Zhong Haiti, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu bilang anak ini lebih kuat dariku. Ekspresi Zhong Haiti sedikit tidak wajar. Dia mengetahui kekuatan Yun Tianming dengan jelas, dia sekuat monster. Meskipun kekuatan instruktur Su tidak lemah, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dari Yun Tianming, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Meskipun aku bukan ahli top, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Zhong Haitian tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjawab, tetapi Su Chen berbicara mewakilinya. Kata-kata Su Chen seperti nyala api kecil yang menyalakan tong dinamit. Karena keberadaan Yun Tianming, orang-orang di area penjaga Yuko memiliki rasa superioritas, berpikir bahwa orang lain lebih rendah dari diri mereka sendiri. Tapi sekarang, karena difitnah oleh anak ini di depan umum, mereka tidak bisa menerima nada ini. Dan yang paling menyebalkan adalah dia adalah seorang anak laki-laki dengan kulit tipis dan daging yang lembut, yang membuat pria setinggi 5 kaki ini semakin tidak bisa diterima. Nak, dari nada bicaramu, sepertinya kamu ingin meminta nasihat dariku. Yun Tianming menyipitkan matanya dan berkata, niat membunuhnya terungkap dengan jelas. Dikenal sebagai Raja Prajurit dan Dewa Perang, dia tidak mengizinkan orang lain menajiskan keagungannya. Saya punya rencana ini. Su Chen berkata dengan santai. Benar sekali. Saya kapten dan instruktur tim peserta kali ini. Kita dianggap setara. Jika kita bertarung satu sama lain, saya tidak akan dianggap pengganggu. Tianming, saat kamu melawannya, kamu harus berbelas kasihan. Apa, kalian berdua saling kenal? Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi aku mendengar dari Zhong Haitian bahwa dia adalah orang yang diutus oleh kepala suku. Akan buruk jika dia terluka, jadi dia hanya perlu diberi pelajaran. Aku hanya bilang, anak laki-laki dengan kulit lembut dan daging lembut sebenarnya berani sombong di hadapanku. Ternyata ada seseorang di atas. Jadi kita tidak bisa menyakitinya, kita harus menyelamatkan muka ketua. Oke, saya mengerti. Saya hanya memberinya pelajaran sederhana agar dia tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tinggi. Melihat keduanya hendak bertarung, Zhong Haiti mendekati Su Chen. Instruktur Su, kamu harus berhati-hati. Bajingan ini, Yun Tianming, sangat kotor. Kamu tidak bisa terluka olehnya. Pihak Black Jiao sedikit gugup. Bagaimanapun, Yun Tianming sangat kuat dan merupakan orang kuat yang terkenal di seluruh provinsi Nanyun. Sekarang Su Chen berduel dengannya, jika dia tidak berhati-hati, dia akan mudah menderita. Itu hanya sekelompok badut. Tidak perlu mengingatnya. Minggir saja. Su Chen berkata dengan tenang. Cepat, cepat, ayo segera beri ruang untuk instruktur Su, kalau tidak kita akan menunda penampilannya setelah beberapa saat. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Kalau tidak, ketika kamu kalah, kamu harus mengatakan bahwa tidak ada cukup ruang dan kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Saat dia berbicara, semua orang di area keamanan Yuko berdiri di samping, menunggu untuk melihat lelucon Su Chen. Terutama Xia Ying, dia memeluk dadanya dengan tangannya, mengangkat dua puncak yang menjulang tinggi, dan berkata pada dirinya sendiri. Kamu akan terlihat baik nanti. Bab 1000. Penanda buku. Orang-orang di kedua sisi membentuk lingkaran besar, dengan Su Chen dan Yun Tianming tetap di dalam. Instruktur Su, apakah Anda perlu waktu untuk melakukan pemanasan? Kata Yun Mingming sinis. Di mata orang lain, Yun Tianming memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Raja Prajurit dan Dewa Perang yang agung tidak akan dianugerahi kehormatan seperti itu jika dia tidak memiliki kekuatan. Untuk menangani sampah sepertimu, tidak perlu melakukan pemanasan, bergerak saja dengan santai, kata Su Chen dengan tenang. Yun Tianming tidak marah, tapi mengepalkan jarinya. Jika kamu siap, lakukanlah. Jika kamu bisa membuatku bergerak selangkah, aku akan kalah. Menyinggung. Yun Tianming, ini meremehkan Su Chen. Sejak awal, dia tidak menganggapnya serius. Xia Ying sedikit panik dan bertanya dengan suara rendah. Apakah tidak apa-apa membiarkan dia pergi seperti ini? Saat bertarung sendirian, Xia Ying sangat percaya pada Yun Tianming. Tapi sekarang, selama dia bergerak satu langkah, dia kalah. Kondisi ini memang agak keras. Adik ipar, kamu tidak perlu khawatir.
Meng Binyong berkata dengan percaya diri. Melihat seluruh provinsi Nanyun, kekuatan bosnya luar biasa. Dia bisa meninggalkan yang lain jauh di belakang, tapi dengan kepalan kapasnya yang ringan, itu bahkan tidak cukup untuk membersihkan debu dari bosnya, jadi bagaimana mungkin membuatnya bergerak. Jika kamu mengatakan itu, aku akan lega. Xia Ying mengandalkan Yun Tianming untuk melampiaskan amarahnya. Jika dia kalah dalam kompetisi karena kecerobohan, dia akan semakin malu. Dibandingkan dengan suasana santai di sisi Xia Ying, suasana di sisi Zhong Haitian jauh lebih menyedihkan. Bagaimanapun, musuhnya sangat kuat dan sulit ditandingi. Apakah instruktur Su adalah lawannya masih belum diketahui. Apakah kamu siap? Kata Su Chen sambil tersenyum. Tidak perlu persiapan sama sekali. Yun Tianming mengangkat bahu, jika kamu siap, ambil tindakan saja. Aku masih mengatakan hal yang sama, selama kamu bisa membuatku bergerak selangkah, aku akan kalah. Hutong. Sosok Su Chen melintas, bergegas menuju Yun Tianming, dan kemudian menendangnya dengan ringan. Ah! Yun Tianming menjerit, lalu memuntahkan darah dan terbang mundur. Ia terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat di tanah. Taman bermain itu sunyi, dan semua orang bingung. Bahkan Zhong Haitian dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Mereka juga berpikir bahwa Su Chen mungkin bisa melawan Yun Tianming dan memenangkan kompetisi, tetapi tidak ada yang mengira bahwa instruktur mereka Su akan benar-benar mengusir Yun Tianming. Dan itu terbang sejauh ini. Ini sungguh menghancurkan. Tianming. Xia Ying menjerit dan segera berlari ke arah Yun Tianming dan membantunya berdiri. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Aku akan membawamu ke perusahaan medis sekarang. Batuk, batuk, batuk. Setelah batuk beberapa suap darah, Yun Tianming berdiri. Karena dia tahu bahwa dia akan berpartisipasi dalam kompetisi besok, Su Chen tidak membunuhnya. Jika tidak, situasinya saat ini akan lebih dari sekedar mengeluarkan beberapa suap darah. Kompetisi sudah selesai, kamu boleh pergi dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Sialan, berhentilah bersikap sombong. Aku tertipu oleh penampilanmu barusan, jadi aku menganggap entengnya. Sekarang kita bertarung lagi, aku tidak percaya bahwa aku, Yun Tianming, bukan tandinganmu. Aku sudah memberimu kesempatan, mengapa tidak menghargainya? Bah, apa menurutmu aku peduli dengan kesempatanmu? Ayo kalahkan kamu sekarang untuk melihat apakah aku tidak membunuhmu. Karena kekuatan dan bakatnya sendiri, Yun Tianming dipuji dan dipuji oleh semua orang seperti bintang yang memegang bulan. Namun kini, dia diusir oleh Su Chen. Jika masalah ini menyebar, reputasinya sebagai raja prajurit dan dewa perang akan hilang. Karena kamu ingin bertarung denganku secara terbuka, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mendorong orang yang berdiri di sampingnya menjauh, Yun Tianming mengertakkan gigi dan bergegas menuju Su Chen seperti binatang buas. Telepon lewat. Tendangan biasa lainnya, dan nasib Yun Tianming sama seperti sebelumnya. Dia terbang mundur lagi dan jatuh dengan keras ke tanah. Tapi kali ini, akhir hidupnya bahkan lebih tragis dari sebelumnya. Karena selama proses ini, semua orang mendengar suara retakan tulang. Tidak ada keraguan bahwa tulang rusuk Yun Tianming dipatahkan oleh Su Chen. Tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam kompetisi militer besok. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Yun Tianming pingsan dan meninggal. Dia harus dikirim ke perusahaan medis sesegera mungkin. Su, kamu melukai Tianming. Sekarang dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi militer besok. Orang-orang di Yuku Garrison tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Tianming adalah pemain andalan di area garnison Yuku. Selama dia ada di sini, dia bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi militer. Sekarang tulang rusuknya dipatahkan oleh Su Chen, dia pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi besok. Akibatnya, tidak pasti hasil apa yang bisa dicapai distrik penjaga Yuku. Ketika saatnya tiba, orang-orang di area keamanan Yuku pasti akan meminta pertanggungjawabannya. Bahkan jika kepala suku menutupi kepalanya, dia masih bisa berjalan-jalan tanpa makanan. Saya tidak peduli. Jika mereka memiliki kemampuan, biarkan saja mereka datang kepada saya, kata Su Chen dengan tenang. Oke, kalau bisa, jangan pergi. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengalahkan Yun Tianming, Zhong Haitian tidak terlalu senang. Karena Su Chen melukainya, seluruh pasukan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Kepala penjaga mereka pasti tidak akan menyerah. Jika tanggung jawabnya diselidiki, Instruktur Su mungkin akan dihukum meskipun komandannya menutupi kepalanya. Instruktur Su, saya pikir kita harus mengambil inisiatif dan memberitahu komandan tentang masalah ini. Ini juga akan membantunya mempersiapkan diri. Jika distrik penjaga Yuku melanjutkan kasus ini, kita akan terlihat pasif. Tidak masalah, biarkan mereka membuat masalah. Hanya dengan beberapa ikan kecil dan udang, mereka tidak bisa membuat gelombang apapun. Ini. Melihat Su Chen tidak punya rencana dalam hal ini, Zhong Haitian dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya dapat melanjutkan pelatihan untuk mempersiapkan kompetisi militer besok. Sore harinya, Su Chen membagikan ramuan tersebut kepada anggota tim yang berpartisipasi. Meskipun Yun Tianming tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan besok, hal ini memungkinkan tim He Jiao dengan mudah memenangkan kejuaraan. Tapi Su Chen tetap melakukan semua yang seharusnya dia lakukan. Bahkan jika Yun Tianming dan yang lainnya tidak puas setelahnya dan menariknya keluar untuk pamer, mereka tidak takut pada mereka. Sore harinya, Su Chen kembali ke kamar, dan setelah berbicara di telepon dengan Lin Ruohan, dia terjun ke dalam kondisi kultivasi. Besok adalah hari kompetisi militer daerah militer Nanyun, dan Li Shaodong mengundang dirinya untuk menonton.
Dia telah banyak membantu saya selama periode ini, jadi saya masih harus memberinya sedikit perhatian. Tetapi untuk berpartisipasi dalam kompetisi militer penuh, sekarang saatnya berangkat ke Gunung Salju Nagagiok. Namun di sana terdapat jalan pegunungan, sehingga perlu menyiapkan kendaraan off-road. Bersambung.